Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Saya masih tetap mengajak kita mendukung channel ini dan video ini dengan cara like, memberi komentar di kolom komentar, mensubscribe jika belum disubscribe, dan juga membagikan video ini ke kerabat kita lewat grup media sosial apapun. Dengan demikian, mesin YouTube akan semakin mempromosikan video ini sehingga semakin mudah ditonton oleh banyak orang, khususnya mereka yang membutuhkannya. Para Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya membuat video kali ini dalam rangka peringatan arwah orang beriman. Bahkan kalau kita pernah dengar, bulan November juga disebut sebagai bulan arwah bagi gereja Katolik, lantaran dalam bulan ini kita memberi perhatian khusus bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal, khususnya yang ada di api penyucian. Iman perihal kehidupan sesudah kematian badan adalah sesuatu yang sangat membedakan kita dengan saudara-saudara dari gereja Protestan atau baik juga disebut gereja Reformasi. Mengapa harus melihat perbedaan? Ya, karena pada faktanya kita memang berbeda, dan disadari konflik terjadi lantaran kita dalam zaman dulu tidak mengakui perbedaan itu. Karena itulah pihak gereja Katolik dan Protestan sudah pernah membuat kesepakatan Joint of Declaration Unity of Diversity yang mengatakan bahwa Katolik dan Protestan sepakat bahwa mereka berbeda namun tetap memiliki kesamaan. Akan bahaya jika terus-menerus berkata bahwa gereja Katolik dan Protestan benar-benar sama, karena pada kenyataannya mereka berbeda. Pengakuan akan perbedaan ini membawa kemajuan bagi gerakan okumene Katolik dan Protestan. Pada video kali ini, saya mengajak kita untuk mencermati sesuatu yang tampaknya sering kita ungkapkan, khususnya tatkala ada peristiwa di mana ada seseorang yang kita kenal meninggal dunia. Akhir-akhir ini saya semakin sering melihat bahwa jika ada yang meninggal dunia, umat Katolik ikut-ikutan membuat ungkapan seperti ini. Kini penyakitmu sudah sembuh, kami menyayangimu, tapi Tuhan lebih menyayangimu. Sekarang engkau sudah tenang di rumah Bapa. Tampaknya bagi sebagian kita sudah terbiasa mengungkapkan ucapan duka seperti ini. Kita merasa tidak ada yang keliru dengan ungkapan ini. Malah kita merasa ungkapan tersebut sangat bagus dan cukup menyentuh hati. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita cermati, sebenarnya ada sesuatu yang bisa membuat kekeliruan perihal iman di pernyataan itu. Bagian yang mana ya yang bisa membuat kita keliru dan tidak sesuai dengan iman kita? Apakah ketika mengatakan penyakitmu sekarang sudah sembuh? Tidak. Ketika mengatakan kami menyayangimu, tapi Tuhan jauh lebih menyayangimu? Tidak juga. Nah, dengan demikian mari kita mencermati kalimat ini. Sekarang engkau sudah tenang di rumah Bapa. Para saudara terkasih, tahukah kita bahwa sebagai orang Katolik, rasanya kata-kata ini bisa mengaburkan konsep iman kita. Mengapa? Ya, karena dengan mengatakan itu, orang yang baru saja meninggal dunia dan memastikannya dia langsung tenang di rumah Bapa, itu mau mengatakan bahwa kita percaya ketika orang sudah meninggal dunia, selekasnya maka ia berada dalam dua kemungkinan, yaitu langsung masuk surga atau masuk neraka. Rumah Bapa adalah surga, yaitu bagi orang yang diselamatkan dan berkenan di hati Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan kalimat tadi kita telah mengabaikan keberadaan konsep api penyucian dalam iman Katolik kita. Coba bayangkan, bagaimana sucinya seseorang bisa selekas sesudah meninggal langsung masuk ke surga.
Yang bisa masuk ke rumah Bapa, masuk ke surga, hanyalah mereka yang sudah dikuduskan, disucikan dari segala dosa-dosa. Surga adalah rumah Bapa, rumah Allah, dan Allah adalah kudus, suci. Tidak bisa seseorang yang tidak suci bersatu berhadapan dengan Allah masuk dalam surga. Padahal kita tahu dan sadar selama hidup di dunia ini kita rapuh dan walaupun sudah mendapatkan rahmat keselamatan, tapi kita berulang kali jatuh lagi dalam dosa dan membuat kekudusan kita tercemar. Memang kita di dunia ini sudah mengalami penyucian lewat segala perhatian Tuhan atas hidup kita, lewat semua doa dan kesalehan kita, lewat iman kita. Tapi toh kita sadar kita pun masih mengalami jatuh bangun dalam dosa selama ini. Dan kita tidak bisa menjamin bahwa persis sebelum meninggal kita telah bersih dari segala dosa yang kita perbuat selama hidup. Memang bagi kita yang berkenan dan diselamatkan Tuhan, tempat yang dijanjikan adalah surga. Sedangkan bagi mereka yang menolak Allah, tempatnya adalah neraka. Maka di mana tempat kita yang sudah diselamatkan tapi toh juga memiliki noda dosa? Kita tidak 100% bersih. Tempat kita menurut iman gereja Katolik adalah api penyucian. Api penyucian adalah tempat sementara bagi mereka yang sudah pasti akan masuk ke surga, tapi perlu untuk disucikan dulu dengan rahmat Allah, serta pula dengan bantuan doa gereja yang hidup di dunia. Dengan demikian, api penyucian hasilnya arahnya hanya satu, yaitu surga. Tidak ada jiwa yang masuk api penyucian kemudian akan masuk ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam api penyucian sudah pasti akan masuk ke surga, tapi masih membutuhkan proses penyucian. Lantas, coba bandingkan dengan ungkapan tadi. Kamu sekarang sudah tenang di rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari menyadari kerapuhan kita dan sesama kita yang lain. Rasanya kita percaya bahwa pada umumnya kita yang diselamatkan akan lebih dulu memasuki api penyucian. Dan rasanya sangatlah jarang orang yang begitu kudus yang di situ meninggal langsung masuk ke surga karena sama sekali tidak memiliki dosa. Dia memang diselamatkan, dia memang baik dan berkenan bagi Allah. Tapi ingat bahwa pada umumnya kita juga punya dosa-dosa yang membuat kita perlu untuk disucikan. Karena itu, tolong hati-hati untuk mengklaim dan menyebutkan bahwa orang yang baru meninggal sudah masuk surga. Lebih tepat mengatakan ungkapan seperti ini, dan ini kekasan kita Katolik. Kami berdoa semoga kerahiman Tuhan memberikan pengampunan kepadamu, agar segera dilayakkan masuk ke rumah Bapa. Daripada mengklaim seseorang sudah langsung masuk ke surga, adalah lebih tepat memanjatkan doa mohon pengampunan dan penyucian Allah atas orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan segala hormat harus kita katakan bahwa ungkapan yang sering kita sebutkan tadi, yaitu sekarang engkau sudah beristirahat di rumah Bapa, adalah ungkapan khas dari saudara-saudari kita Protestan. Karena mereka memang mengimani bahwa sesudah seseorang meninggal, maka pilihan hanya dua, yaitu masuk surga atau neraka. Mereka menolak konsep api penyucian, sebab bagi mereka penyucian dosa sudah dilangsungkan selama di dunia ini. Ini berbeda dengan konsep iman Katolik kita. Pada video berikutnya kita akan semakin mendalami konsep api penyucian ini. Maka ungkapan engkau sudah tenang sekarang di rumah Bapa adalah ungkapan khas saudara dari Protestan Gereja Reformasi yang tidak mengakui api penyucian.
Sedangkan kita, orang Katolik yang mengakui adanya api penyucian, mengatakan semoga dosa-dosanya di dunia selama ini diampuni dalam kerahiman Tuhan, agar ia segera masuk ke dalam kerajaan surga. Doa-doa kita panjatkan karena kita tahu bagai manusia yang rapuh, kita atau orang yang meninggal itu punya dosa, sehingga orang itu perlu disucikan agar layak masuk dan berjumpa dengan Allah yang suci di surga. Karena itu lihatlah saudara-saudari, perbedaan antara upacara duka Katolik dan Protestan. Sangat terasa perbedaan ini. Dalam saudara-saudara kita Protestan, upacara duka adalah penghiburan ke keluarga yang berduka saja. Sedangkan bagi kita orang Katolik, upacara duka, apalagi dengan misa arwah, intensinya, tujuannya bukan hanya menghibur orang yang ditinggalkan seperti yang ada dalam Protestan, melainkan pertama-tama adalah berdoa mohon pengampunan bagi jiwa yang meninggal, agar dia segera disucikan dan dilayakkan untuk masuk menjumpai Allah yang suci di surga. Bahkan doa-doa terus kita panjatkan bagi mereka yang sudah meninggal, entah dalam misa 1 minggu setelah meninggal, misa arwah 40 hari, dan secara umum adalah peringatan arwah setiap tanggal 2 November. Di dalam gereja Protestan, hal ini tidak dilakukan karena yang meninggal sudah berada di surga atau di neraka, antara dua itu. Dan mereka yang sudah meninggal, menurut saudara-saudara Protestan, tidak lagi memerlukan doa-doa orang yang hidup. Inilah perbedaan khas ibadat kita dalam duka antara kita Protestan dan orang Katolik. Akhirnya harus dikatakan bahwa kita perlu saling menghormati kepercayaan masing-masing. Biarlah yang Katolik menjadi sungguh Katolik dan Protestan sungguh teguh dalam iman Protestannya. Orang Katolik kiranya tidak perlu menilai mereka yang menolak ajaran api penyucian sebagai kelompok yang salah dan sesat. Demikian juga sebaliknya, mereka yang menolak api penyucian kiranya tidak perlu memberi penilaian yang serupa. Memperdebatkan perbedaan acap kali tidak menemukan titik temu. Alih-alih tercapai kesepakatan, malahan pertentangan yang diperoleh. Kita sebagai umat Katolik sadar, satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah rahmat Allah yang dicurahkan dalam diri kita dan terwujud dalam perbuatan kasih kita. Kita sadar semua itu berasal dari Allah, hingga kita dengan penuh iman terus mengatakan, Yesus, Engkau andalanku. Pace e bene.